ada 3 pertandingan yang cukup menarik di Liga Premier Inggris pekan ke-8 di akhir pekan nanti, yang mana aku akan buatkan prediksi jalannya pertandingan versiku sendiri. Bagi kalian yang suka silakan ditonton, bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja, oke? Nah, yang pertama itu Brentford melawan MU. Nah gini, Brentford itu bukanlah tim yang bisa diremehkan menurutku gitu, karena mereka ya giant killer sama kayak si Brighton kayak gitu. Karena apa? Karena pemain mereka mediocre, jadi mereka bermain by system kayak gitu, bukan mengandalkan skill individu gitu loh. Jadi kalau mau mengalahkan mereka ya harus dengan cara by system juga, nggak bisa dengan by skill individu pemain aja kayak gitu. Jadi karena maka dari itu, kalau apalagi lawan MU sedang dalam masa krisis lah gitu bilang. Setelah kemarin kalah melawan Crystal Palace, kemudian kalah lagi melawan Galatasaray. Nah ini kan ruang ganti sedang panas gitu loh. Artinya panas dalam artian sedang masa dalam krisis kepercayaan mungkin antar pemain atau pemain antar pelatih gitu, atau pelatih dengan pemain kayak gitu. Tapi kalau aku percaya Erik ten Hag masih megang ruang ganti lah aku bilang, karena ya pemain kayak Ronaldo aja ditendang, apalagi pemain-pemainnya kroco di bawah dia gitu kan, pasti bisa dipegang kayak gitu. Kemudian kalau ini MU kalah lagi, ini pasti kacau ini. Mungkin pertandingan besok fokus MU bukan bermain bagus, mungkin bermain menang gitu, karena dengan meraih kemenangan kepercayaan diri kan akan meningkat. Nah yang jadi permasalahan kan MU sudah bisa cetak gol tapi tidak bisa kill the game ataupun tidak bisa memenangkan pertandingan kayak gitu kan kasarnya. Sedangkan Brentford itu aku nggak yakin mereka akan parkir bus, mereka pasti akan ngepres. Mungkin tidak ngepresnya kayak tim-tim besar lah, mungkin setengah lapangan mereka akan press. Mungkin di sepertiga permainan MU, pertahanan MU, mereka akan biarin aja MU main bola kiri, kanan, depan, belakang. Mungkin setelah masuk ke sepertiga ataupun di tengah lapangan mereka akan press kalau aku bilang. Jadi makanya nggak bisa disepelekan juga. Aku beberapa kali nonton Brentford lawan City, lawan Liverpool, mereka nggak bertahan kayak gitu, nggak bertahan. Bukan kayak tim-tim kayak Luton Town, tim-tim kayak by the way di Liga Inggris sudah jarang sih melihat tim-tim yang parkir bus gitu, karena mungkin tuntutan sepak bola modern dan juga tuntutan cara bermain mungkin ya kayak gitu. Jadi udah jarang sih di IPL kelihatan tim yang bertahan kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi sih secara versi MU ya aku nggak penting sih besok main bagus atau nggak, yang penting menang dulu, karena kalau ini kalah ini bahaya, ruang ganti akan panas, kemudian fans akan mulai protes kiri kanan. Tapi kalau aku sendiri sih ya ini masih dalam prosesnya masih panjang gitu, karena pemain-pemain MU juga kebanyakan mediocre kayak gitu ya. Oke. Nah pertandingan berikutnya itu ada Liverpool melawan Brighton. Nah kedua tim ini di match sebelumnya di pekan ke-7 sama-sama mengalami kekalahan yaitu. Sedang kalau Liverpool kalah lawan Spurs 2-1 yang katanya dalam tanda petik dicurangin oleh wasit, dan juga meraih 2 kartu merah, Curtis Jones dan juga Diogo Jota. Sedangkan Brighton itu kalah 6-1 melawan Aston Villa. Gini, aku udah bilang sebelumnya sih, aku bingung kenapa Klopp masih memasang pemain yang namanya Curtis Jones lah, Harvey Elliott lah, sedangkan di bench itu ada nama Ryan Gravenberch gitu loh. Ngerti nggak? Jadi Ryan Gravenberch itu dibandingkan dengan si Curtis Jones itu jaraknya langit dan bumi gitu loh. Gravenberch memang di timnas Belanda tidak pernah dimainkan, ataupun di Munchen dia juga jarang dapat bermain, tapi ketika dia di Ajax ini pemain luar biasa kalau aku bilang sih, salah satu pemain yang berbakat. Apalagi dia masih muda, masih ya mungkin 21-22 tahun, yang artinya masih bisa berkembang lagi, apalagi ini di bawah Klopp gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah Liverpool akan cukup kehilangan dua pemain tadi, enggak juga. Dua pemain tadi juga kan bukan pemain inti kayak gitu ya. Si Curtis Jones bisa digantikan sama Gravenberch, kemudian Jota juga bukan pemain inti. Yang pemain inti di depan kan yang sering dipasang ya di kiri Diaz, di depan Gakpo, di kanan Salah. Nggak ada masalah juga bagi Liverpool dengan dua kartu merah itu. Sedangkan pemain lain kan fit semua kayak gitu. Yang jadi masalah juga dia masang Joe Gomez kemarin di kanan, sedangkan ada nama Alexander Arnold. Ya sejelek-jeleknya Arnold lebih bagus daripada Joe Gomez kayak gitu, ngerti nggak? Jadi ya aku nggak paham juga apa yang ada di pikiran si Klopp. Mungkin dia lebih ingin bertahan pada saat melawan Spurs kemarin, makanya dipasang Joe Gomez. Cuman kan kalau mau masang ya mungkin itu ya, mungkin karena kalau Arnold ini kan tipenya selalu menyerangnya bagus, passingnya bagus, cuman
bertahannya itu mediocre kayak gitu, ngerti ya? Jadi mungkin itu alasan Klopp memasang Joe Gomez di pertandingan sebelumnya melawan Spurs kayak gitu. Nah, sedangkan Brighton ya dari awal musim, bahkan dari musim lalu aku udah bilang ini secara sistem yang dibentuk sebelumnya adalah Graham Potter itu luar biasa, ditambah sekarang improve dari seorang Roberto De Zerbi. Cuman kalau kita melihat dari segi pemainnya itu mediocre. Siapa sih pemain yang top di situ? Bahkan nggak ada kalau bilang pemain top. Menurutku ya mungkin ya Mitoma, mungkin itu juga belum dalam taraf yang konsisten satu musim. Ya di pertandingan sebelumnya emang dia bisa apa? Nggak ada, dikantongin dia gitu kan. Sama pemain Aston Villa nggak bisa apa-apa. Bahkan dribbling dia yang sering kita lihat di pertandingan pada saat melawan tim besar nggak kelihatan. Artinya ya sehebat apa juga Mitoma gitu, karena teman-temannya nggak ada yang support. Mungkin kalau dia pindah ke tim-tim Big Six mungkin dia bisa improve, tapi kabarnya dia memperpanjang kontrak di Brighton gitu dengan gaji 80.000 per pekan kayak gitu. Jadi ya kalau dia tetap di Brighton ya sisi aja bakal dia kan masih 26 atau 27, masih ya kalau winger kan sampai umur 32 33 masih bisa lah kayak gitu, sih bisa bersaing lah kayak gitu. Nah, Brighton secara permainan seperti yang gue bilang luar biasa. Cuman kalau kita bicara secara pemain nggak ada yang top gitu loh. Musim lalu mungkin ada nama McAllister juga gitu loh. Cuman Caicedo juga masih so-so. Jadi maka dari itu gue bilang keunggulan tim-tim kecil atau tim-tim menengah ke bawah itu kan mereka bermain secara tim gitu, karena mereka sadar kalau mereka mengandalkan skill individu mereka nggak akan menang melawan tim-tim yang secara ekonomi sudah bagus, sudah mapan, secara nama sudah besar, secara prestasi juga sudah terkenal gitu. Jadi mereka nggak akan mengambil resiko untuk bermain secara individu kayak gitu. Pilihan mereka cuma dua, bermain secara tim atau bertahan kayak gitu. Nah, Brighton salah satu tim yang mengambil resiko dengan bermain secara tim kayak gitu. Jadi kalau dibilang siapa yang akan memenangkan pertandingan ini agak berat gitu, karena Brighton itu tipe tim yang ketika melawan tim-tim besar mereka selalu level mereka selalu meningkat ketika melawan tim besar. Mungkin yang pertama karena mereka di press, yang kedua mungkin karena sorotan kamera itu tajam ke mereka. Jadi pemain ini seolah-olah ingin menunjukkan bahwasanya mereka layak untuk bermain di tim yang lebih baik daripada Brighton, kayak gitulah kurang lebih. Nah, Brighton itu kan adalah mungkin salah satu tim yang memilih untuk mereka di press. Contohnya kayak kemarin pada saat melawan Aston Villa gitu, pada sama Aston Villa yang mereka kalah 6-1. Walaupun mereka udah kalah ya 4-5-1, tetap bermain secara filosofi, tetap bermain dari bawah, tetap bermain passing-passing ya. Kalau kita lihat secara logika gitu kan, tim kalau udah ketinggalan 2-0, 3-0 aja mainnya itu udah pragmatis, sudah oportunis aja main long ke depan. Kalau mereka kemarin walaupun mereka ketinggalan 5-1, 4-1 di babak kedua, mereka tetap main secara filosofi. Maka dari itu mereka banyak melakukan blunder dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan sama Aston Villa kayak gitu. Jadi ya secara filosofi Zerbi berhasil menanamkan itu sama pemain-pemainnya gitu kan. Cuman kalau filosofi dan hasil itu kan adalah dua hal yang berbeda kayak gitu ya. Nah, itu sih terkait dengan ya kalau siapa yang menang ya mungkin Liverpool sih. Liverpool nggak akan lepas, apalagi pemain mereka nggak ada yang cedera, pemain inti yang nggak ada yang cedera, karena yang kartu merah juga pemain cadangan kan kayak Jota dan juga Curtis Jones. Selagi pemain kayak Alisson, Van Dijk, Konate ataupun Robertson dan lain sebagainya itu bermain dan juga mereka sedang berada di top level mereka, tim ini sulit untuk dikalahkan menurutku kayak gitu. Musim lalu mereka bisa se-flop itu kan karena pemainnya underperform semua kayak gitu lah, ngerti nggak? Oke, nah yang seru adalah ini yang seru antara City melawan Arsenal gitu. Nah, gini, Arsenal itu kedua tim ini dalam 2 atau 3 pertandingan terakhir itu sedang ups and down lah bisa dibilang. Liverpool pula. Si Arsenal kemarin menang melawan Lens kalah melawan Lens di Liga Champions, sedangkan City menang melawan Leipzig ya kalau nggak salah 3-1 gitu. Cuman ya kembali lagi aku bilang, aku ingin lihat Pep bisa nggak mencari pengganti Rodri, apalagi ini Rodri kan kabarnya masih belum bisa bermain ya gitu, belum bisa bermain.
Bisa nggak? Nah, yang jadi pertanyaan yang aku baca di komentar Pep setelah post match pada saat melawan Leipzig kemarin, dia bilang bahwasanya ya penggantinya Rodri adalah Lewis gitu ya. Aku mau lihat ini pemain seimprove apa, apalagi dia masih, ya menurutku kalau Lewis yang dimainkan agak cukup riskan gitu karena dia masih 17 atau 18 tahun dengan pertandingan yang sebesar itu, yang pasti atmosfernya itu besar, yang pasti pertandingan itu kan berjalan sangat cepat, memainkan pemain berusia 18 sampai 17 atau 18 tahun, ya rasaku agak cukup beresiko sih kayak gitu karena secara pengalaman, apalagi posisi dia itu posisi yang sangat menentukan bagi tim yang ingin bermain secara menyerang full yaitu City kan, ya mereka kasarnya cara mereka bertahannya dengan menyerang kayak gitu lah. Itu kan itu filosofi Pep kan kayak gitu loh. Jadi kalau Rico Lewis yang menjadi, kalau aku pribadi mungkin yang bisa taruh di tengah ya sejelek-jeleknya Kovacic ya lebih bagus dari si Rico Lewis gitu karena Kovacic secara pengalaman ya sudah bisa teruji lah, tapi asal jangan mainkan si Phillips. Ini pemain kacau, ini pemain serius kacau, dibeli 60-70 juta mungkin jadi starter selama 2 tahun ini mungkin masih, ya kalau starter mungkin masih 2-3 kali mungkin seingatku ya kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi sih yang mau ditempatkan di situ adalah mungkin Kovacic lebih tepat. Tapi kan kita semua kan nggak lebih pintar dari Pep kayak gitu kan. Pep lebih pintar lah kayak gitu. Yang aku ingin lihat adalah siapa pemain yang bisa menggantikan posisi Rodri gitu. Karena posisi dia kan sangat-sangat sentral kayak gitu. Karena posisi dia adalah orang yang pertama menghalang serangan dan juga orang pertama yang memulai serangan melalui distribusi bola dia ke kiri, ke kanan ataupun ke depan kayak gitu. Artinya dia jenderal lapangan tengah lah kayak gitu kalau kita pakai bahasa sepak bola dulu gitu. Nah, Arsenal juga nggak kalah inkonsistennya kayak gitu. Apalagi di pertandingan sebelumnya pada saat melawan Lens itu Bukayo Saka itu cedera dan juga Arteta bilang cederanya cukup serius lah gitu. Artinya ya Arsenal tanpa Bukayo Saka rasaku agak sulit juga gitu karena yang bisa cetak gol di Arsenal juga nggak banyak, cuman beberapa pemain gitu. Mungkin Jesus salah satunya, Saka dan juga Odegaard kan 3 pemain ini aja yang sering mencetak gol di Arsenal. Nah kalau si Sakanya cedera mungkin masih bisa diganti sama ya Smith Rowe, mungkin bisa dimainkan di sebelah kanan ataupun Odegaard juga kan bisa dimain sebelah kanan. Jadi permasalahan adalah kalau Odegaardnya ke kanan, yang di tengah siapa gitu. Nah mungkin, tapi ya menurutku sih yang akan menjadi di sebelah kanan mungkin Smith Rowe kayak gitu karena Odegaard nggak akan pernah digeser ke sebelah kanan karena posisi terbaik dia kan di belakang striker kayak gitu. Mungkin Havertz juga bisa dibuat sebelah kanan, tapi Havertz kan bukan pemain yang cepat, dia adalah pemain yang tidak mengandalkan skill, dia lebih kepada pemain yang ya tipe-tipe Mesut Ozil lah, tipe-tipe pemain yang pemalas yang hanya menunggu bola datang ke dia kan kayak gitu, kurang lebih permainan mereka kan begitu berdua. Nah yang makanya aku ingin lihat sepintar apa Arteta. Kayak musim lalu mereka bisa ranking 2 itu kan karena pesaing mereka itu kan finish ranking 2 ya. Karena pesaing mereka lagi drop. Liverpool, Chelsea, MU itu kan lagi jelek-jeleknya musim lalu. MU bahkan baru bisa naik ke peringkat atas itu kan ketika sudah dari pertengahan musim gitu loh. Pertengahan musim sampai akhir musim mereka baru bisa improve bermain. Sebelumnya itu kan jelek, apalagi Liverpool, apalagi Chelsea. Jadi menurutku musim ini Liverpool sudah berbenah, Chelsea mungkin masih alamat kapal tak kemana, MU mungkin akan bisa lebih bagus lagi, Spurs sekarang sudah bagus. Nah aku mau lihat bisa nggak Arteta dengan rival dia yang sudah berbenah, bisa nggak dia tetap membawa Liverpool pula tetap membawa Arsenal itu tetap berada di papan atas. Nah aku mau lihat sepintar apa dia kayak gitu kan, apakah dia bisa mengulangi ya at least prestasi musim lalu lah kayak gitu. Nah maka dari itu pertandingannya akan seru gitu karena dua tim ini sedang berada dalam masa masa bahkan betul sedang dalam masa masa inkonsistensi lah dalam 2-3 pertandingan terakhir gitu. Jadi ya semoga kita terhibur dengan pertandingan ini. Mungkin ya kalau kita bicara secara hasil, kalau aku pribadi sih agak sulit sih gitu karena ya kalau aku pribadi sih apalagi berkaca dengan Community Shield kemarin, City kan bisa dibilang ya full tim lah, minusnya kan cuman minus di kiper ya kalau nggak salah, di kiper dan juga minus Kevin De Bruyne pada saat di Community Shield gitu loh. Apalagi Arsenal itu tim yang paling sulit dihadapi dia adalah City. Belum pernah menang Arsenal lawan City seingatku ya, setelah diasuh sama Guardiola seingatku belum pernah menang seingatku ya.
Jadi mungkin akan agak sulit. Mungkin gini, kalau misalkan semuanya berjalan lancar, nggak ada kartu merah, nggak ada blunder, nggak dapat penalti sampai 3 kali atau 2 kali, ya rasaku hasil imbang sih akan cukup adil sih itu. Cuman ya kembali lagi, ini kan kita nggak tahu pertandingan, bisa aja mungkin dia kepleset atau Saliba kepleset atau si Ederson lagi suwe mainnya atau Haaland depan gawang gak gol, hal kayak gitu kan bisa terjadi aja di pertandingan. Jadi kalau menurutku ya, kalau semua berjalan lancar sih rasaku seri adalah hasil yang cukup adil sih, mengingat kedua tim ini sedang kehilangan pemain-pemain sentralnya kayak gitu loh. Oke, itu dulu ya konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan subscribe, di komen, like. Bagi kalian yang gak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.